Oke, hari ini kita mau bongkar rahasia di balik detak jantungnya Bitcoin. Ada dua mekanisme super canggih nih yang mengatur ritme dan pasokannya. Coba deh pikirin, logis banget kan kalau makin banyak penambang yang gabung ke jaringan Bitcoin, harusnya blok baru jadi lebih cepet dong. Ibaratnya makin banyak yang kerja, kerjaan makin cepet kelar. Tapi, apa benar begitu di dunia Bitcoin? Nah, ini dia nih yang bikin Bitcoin itu unik. Ternyata, logika tadi itu salah total. Mau ada ribuan atau bahkan jutaan penambang baru yang ikutan, rata-rata waktu buat nemuin blok baru itu anehnya tetap aja konsisten di sekitar 10 menit. Jadi pertanyaannya, gimana caranya sistem yang nggak punya bos, nggak ada yang ngatur, bisa ngejaga ritme sepresisi ini? Jawabannya, itu semua ada di dalam kodenya. Nah, jawabannya itu ada di sebuah mekanisme otomatis yang pinter banget, namanya penyesuaian tingkat kesulitan atau difficulty adjustment. Anggap aja nih kayak termostatnya jaringan Bitcoin. Jadi, apa sih difficulty adjustment itu? Gampangnya gini, ini tuh aturan otomatis yang bisa bikin teka-teki matematika buat para penambang jadi lebih susah atau malah lebih gampang. Tujuannya cuma satu, biar waktu buat mecahin teka-teki itu tetap konsisten. Dan angka 10 menit ini bukan angka sembarangan ya. Ini parameter fundamental yang udah ditanam sama Satoshi Nakamoto dari awal banget. Seluruh keamanan dan model ekonomi Bitcoin itu bergantung sama detak jam yang stabil ini. Setiap 2016 blok, jaringannya itu kayak ngaca dulu, kalibrasi ulang. Coba kita hitung ya, 2016 blok dikali 10 menit per blok, itu hasilnya sekitar 2 minggu. Nah, 2 minggu inilah periode evaluasinya. Prosesnya otomatis banget. Jadi kalau misalnya 2016, blok terakhir itu ketemunya lebih cepat dari 2 minggu. Misalnya cuma 12 hari, protokolnya bakal naikin tingkat kesulitannya. Sebaliknya, kalau lebih lama, katakanlah 16 hari, tingkat kesulitannya diturunin. Nggak ada rapet, nggak ada bos, semuanya murni diatur sama kode. Coba bayangin deh kalau mekanisme ini nggak ada. Wah, bisa-bisa seiring canggihnya teknologi, semua 21 juta Bitcoin itu habis ditambang cuma dalam beberapa tahun aja. Ini bakal langsung merusak modal kelangkaan dan prediktabilitasnya yang justru jadi nilai utamanya. Oke, jadi difficulty adjustment itu ngontrol kapan blok baru dibuat. Sekarang kita pindah ke mekanisme kedua yang ngontrol berapa banyak Bitcoin baru yang muncul di tiap blok. Nah, ini dia pengontrol supply-nya. Namanya halving. Ini aturan paling dasar di kebijakan moneter Bitcoin. Intinya, halving ini memastikan kalau laju pembuatan Bitcoin baru itu makin lama makin lambat. Dan semuanya udah diprogram. Lihat deh, jadwal pemotongan hadiahnya ini udah pasti dan nggak bisa diubah. Mulai dari 50 Bitcoin per blok di 2009, hadiahnya dipotong setengah terus setiap kurang lebih 4 tahun. Setiap kali ada halving, artinya tingkat inflasi Bitcoin itu berkurang, bikin aset ini jadi makin langka dari waktu ke waktu. Jadi dua mekanisme ini, difficulty adjustment dan halving, itu kerja bareng buat ngejalanin kebijakan moneter yang super ketat. Hasil akhirnya, supply yang tetap dan terbatas. Protokolnya udah memastikan kalau jumlah total Bitcoin yang pernah ada di dunia ini nggak akan pernah lebih dari 21 juta. Angka ini bukan kira-kira ya, ini batas pasti yang udah dikunci di dalam sistemnya. Kelangkaan yang udah diprogram inilah yang jadi salah satu ciri khas utama Bitcoin. Proses halving itu secara matematis ngejamin supply baru bakal terus berkurang sampai akhirnya berhenti total. Ini yang menciptakan aset digital pertama yang benar-benar langka. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya yang jelas banget. Di satu sisi ada Bitcoin, supply terbatas, jadwalnya diatur kode. Di sisi lain, ada mata uang biasa atau fiat. Supply-nya bisa ditambah terus sama bank sentral sesuai kebijakan mereka, nggak ada batas pastinya. Oke, jadi ayo kita gabungin semuanya biar dapat gambaran utuhnya. Ini bukan dua sistem yang jalan sendiri-sendiri, tapi lebih kayak dua roda gigi yang nyambung dan muter bareng di satu mesin yang sama. Jadi, ada dua detak jantung di jaringan Bitcoin. Difficulty adjustment itu yang mastiin jamnya terus berdetak konsisten setiap 10 menit. Sementara itu, halving mastiin darah baru yang dipompa ke sistem itu berkurang setengahnya setiap 4 tahun. Keduanya sinkron, kerja bareng dengan sempurna. Dua mekanisme ini ngontrol denyut nadi jaringannya. Tapi di pembahasan selanjutnya kita bakal lihat sel darahnya itu sendiri, yaitu transaksi. Kita bakal bongkar gimana sih saldo Bitcoin itu sebenarnya dihitung di sistem yang bahkan gak punya konsep akun kayak yang kita kenal.
Sampai ketemu di sana ya.